Surat An-Nisa ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum adalah memerintahkan Allah kepada kalian, ang tu'addu akan melaksanakan kalian, memberikan kalian, mengembalikan kalian, al amanati akan amanat-amanat. Aima, yani apa saja, utumina yang diamanatkan, apa alaihi itu ma minal huquqi, yakni hak-hak kewajiban, ila ahliha kepada ahlinya itu amanat. Nazalat, telah turun ini ayat, lamma akhadha, ketika telah mengambil siapa Aliun, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, miftahal Ka'bati, akan kunci Ka'bah, min Utsman bin Talha al-Hajabi, dari Utsman bin Talha al-Hajabi, sadiniha, yakni yang menjadi juru kuncinya itu Ka'bah, qasran, dengan memaksa, mengambilnya dengan cara paksaan. Lamma qadima, ketika telah datang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ke kota Mekah, amal fathi, pada tahun kemenangan kota Mekah. Wa mana'ahu, dan tidak memberi itu Utsman akan iku kunci. Wa qala, dan berkata itu Utsman, perkataannya, lau alim tu, andai kata aku tahu, annahu, akan sesungguhnya dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah adalah utusan Allah, lam amna'hu, maka pasti tidak akan mencegah aku akan itu kunci. Fa amara, maka memerintahkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biraddi, akan mengembalikan itu kunci, ilaihi, kepada itu Utsman. Wa qala, dan bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, haka, pegang oleh kamu ini kunci, wahai Utsman, ini pegang kunci, khalidatan, selama-lamanya, talidatan, dan turun menurun, ya, pegang oleh kamu selama-lamanya. Fa'ajaba, maka merasa aneh, merasa heran itu Utsman, min dzalika, dari itu kejadian. Faqara, maka membacakan lahu kepada itu Utsman siapa Aliun, Imam Ali radhiyallahu anhu, al ayat, akan ini ayat. Setelah dibacakan ayat ini, fa aslama, maka masuk Islam itu Utsman. Wa atau, dan memberikan itu Sayyidina Utsman bin Talha akan itu kunci, inda mauti, ketika akan meninggalnya, li akhi, kepada saudaranya Syaibata, yakni Syaibah. Fabaqiya, maka ada itu kunci, fi waladihi, pada anak keturunannya itu Syaibah, sampai hari kiamat. Jadi yang memegang itu kunci Ka'bah sampai hari kiamat, yaitu dari keturunan Syaibah, saudaranya ya, Utsman bin Talha. Wal ayatu, bahwa ayat ini, wa in waradat, dan meskipun telah datang ayat ini, ala sababin khasin, atas sebab yang khusus, fa umumuha, maka bahwa umumnya ini ayat, mu'tabarun, adalah yang dihitung-hitung, bi qarinatil jam'i, dengan qarinah jama'. Wa idza hakamtum, dan apabila menghukumi kalian, bainan nasi, antara manusia, ya'murukum, yakni merintah Allah kepada kalian, antahkumu, akan menghukumi kalian, bil adli, dengan keadilan. Innallaha, sesungguhnya Allah, ni'ma, adalah sangat baik sekali perkara, apanya perkaranya, fi idghamu mim ni'ma fin man nakiratil mausufa, ay ni'ma, yakni
adalah baik, sangat baik perkara syai'an perkaranya, ya'idzukum yang telah menasihati kepada kalian Allah bihi dengan itu perkara, ta'diyatul amanati bahwa menyampaikan amanah, wal hukmu bil adli dan menghukumi dengan keadilan. Inna Allah, sesungguhnya Allah, karena adalah ada Allah, sami'an adalah yang maha mendengar, lima akan apa-apa yuqalu yang diucapkan itu perkara, basiran lagi maha melihat, bima perkara yuf'alu yang dikerjakan itu perkara. Ayat ini adalah perintah dari Allah kepada kita, khususnya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang beriman, ya. Kita khususnya orang-orang yang beriman. Ini perintah dari Allah, harus betul-betul dilaksanakan. Perintah yang pertama dari Allah yaitu menyampaikan amanat. Kalau kita diamanati satu perkara, sampaikan kepada ahlinya itu amanat, ya. Kalau kita diamanati satu barang atau apa saja, harus kita sampaikan itu amanat. Kita minjam barang orang lain, kembalikan. Minjam motornya saja apa efek deh, saminggu cani pulang-pulangkeun. Nah ulah kitu nya, engke nu mere nginjeumna ge moal nginjeumkeun heuh gara-gara urang salahna. Urangna henteu amanah. Kitanya tidak amanah, ya. Nginjem duit sabaraha saminggu. Geus saminggu teh ngelelep. WA parum. HP parum teu nyararamung. Nah, ini karena kita tidak amanah. Akhirnya orang itu kecewa, sakit hati. Di mana geus ciri hati harorea barek nulungan urang deui teh, rek mantuan urang teh, gara-gara kita tidak amanah. Coba kita kalau hidup amanah, hidup bahagia. Pinjamna duitnya saminggu, geus saminggu yeuh mayar, bahkan mayar nage dileuwihan. Sabab anjeun mah geus mere, geus mantuan ka kuring nginjem 1 juta, yeuh leuwihna 1 juta deui. Rek kitu kira-kira lamun nginjem. Amin. Halus nama gitu, saya nama gitu. Mun urang nginjem duit ka batur 1 juta, pas mulangkeun teh ieu mah 100.000 mah ieu mah sedekah we, anjeun geus nyieun kahadean ka kuring gitu. Kuduna teh nya gitu. Eta jalma geus nyieun kahadean. Jadi ketika kita punya sifat amanah, hidup akan bahagia. Ketika hilang sifat amanah pada diri kita, hidup akan sengsara. Akhirnya orang lain tidak percaya kepada kita. Ketika kita ada kebutuhan, tidak ada orang yang membantu kita. Kenapa? Karena ulah kita, kelakuan kita yang enggak baik, yang tidak mempunyai sifat amanah. Hanya orang di sekitar kita semua ya kurang kepercayaan kepada kita. Kita hidupnya menjadi susah. Kenapa? Karena tidak mengikuti perintah Allah, yaitu sifat amanah, ya. Jadi usahakan, pertahankan kita agar kita betul-betul mempunyai sifat amanah. Kalau kita janji, penuhi janjinya. Jangan sampai kita khianat. Kemudian i'lam annal amanati salasatu aqsamin. Ketahuilah oleh kamu bahwa amanat-amanat itu terbagi 3 bagian. Jadi amanat-amanat itu terbagi 3 bagian. Bagian yang pertama ibadatullah, ibadah kepada Allah. Ini amanah. Kita ini wajib ibadah kepada Allah. Bi ayyaf alal ma'murat wa yajtanibal manhiyat, yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, laksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah, jauhi, tinggalkan. Nah, itu berarti kita melaksanakan amanat, ya. Ketika kita meninggalkan perintah Allah dan tidak melaksanakan,
tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah, artinya melakukan larangan Allah, berarti saat itu kita sedang tidak amanah, khianat saat itu. Ketika kita meninggalkan perintah-perintah Allah, saat itu kita sedang khianat. Ketika kita melakukan larangan-larangan Allah, saat itu kita sedang khianat, tidak memenuhi yaitu amanah dari Allah. Yang kedua, ni'amul lati an'ama biha, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Itu kenikmatan, contoh kasami, seperti pendengaran, wal basari dan penglihatan, wal afiyati dan kesehatan, wa ghairi dzalik dan selain itu semua. Fala yasrifuha bima yaghdabullah, maka tidak boleh menggunakan hamba tersebut akan itu nikmat-nikmat Allah pada perkara yang Allah murkai. Mata kita jangan sampai kita gunakan untuk melihat yang Allah murka jika kita melihat itu, yaitu melihat yang haram, mendengarkan yang haram, melakukan yang haram, berucap yang haram. Ketika kita lakukan sesuatu yang haram, nikmat-nikmat Allah kita lakukan untuk digunakan kepada yang haram, saat itu kita sedang khianat kepada nikmat dari Allah. Allah memerintahkan kita supaya digunakan kepada yang baik, yang halal. Ini sebaliknya, kita gunakan kepada yang haram, maka saat itu kita sedang khianat. Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah halaman 61, wa'lam annaka innama ta'sillah bijawarihika wa ya ni'matun minallahi 'alaika wa amanatun ladaika fasti'anatuka bi ni'matillah ala ma'siyatin ghayatul kufran wa khiyanatuka fi amanatin istauda'aka Allah Ta'ala ghayatut tughyan. Gitu cenanya. Ketahuilah oleh kamu bahwa sesungguhnya kamu innama ta'sillah bijawarihika, kamu melakukan maksiat itu dengan anggota badan. Anggota badan yang ada pada diri kamu. Kamu lihat yang haram dengan apa? Mata. Kamu mendengarkan yang haram dengan apa? Telinga. Kamu berucap yang haram dengan apa? Mulut. Ya. Kamu memegang yang haram dengan apa? Tangan. Kamu melangkahkan yang haram dengan apa? Tuh, anggota badan. Ini kita lakukan maksiat itu dengan anggota. Sedangkan ini anggota badan adalah satu nikmat dari Allah yang Allah berikan kepadamu dan Allah titipkan kepada kamu, amanat dari Allah. Seluruh anggota badan ini adalah titipan dari Allah yang ada pada diri kamu. Itu tapi HP ti Allah lain nu urang lain. Tamun nu urang atuh meureun ya irung teh atuh nu mancung gitu. Mun nu urang atuh nya kasep ya. Dalain orang semua adalah titipan dari Allah. Pasti anatuka bi ni'matillah, maka bahwa menggunakannya kamu dengan nikmat dari Allah ala maksiatin kepada satu kemaksiatan ghayatul kufran adalah puncaknya sangat mengingkari terhadap itu nikmat. Berarti kamu tidak mensyukuri itu nikmat. Ketika anggota badan kita gunakan maksiat, berarti kita saat itu tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Wa amanatun, dan adalah wa khiyanatuka fi amanatin, bahwa khianat kamu pada satu amanah titipan yang kamu gunakan pada selain yang diizinkan oleh Allah. Istauda'aka Allah Ta'ala, yang Allah titipkan kepadamu itu nikmat. Ghayatut tughyan adalah puncaknya melewati batas di dalam kemaksiatan. Jadi ketika kita melakukan maksiat, saat itu kita sedang khianat terhadap nikmat-nikmat Allah. Ya, itu harus diperhatikan ya. Yang ketiga,
adalah hukukul ibad. Amanat yang ketiga adalah hak-hak hamba-hamba Allah. Kalau wadai seperti simpanan wadai seperti titipan-titipan, orang dititipan nitip di mobilnya. Nah, yang BPKB na ditipan di kabeh. Kade khianatnya. Kalau kita dititipi satu barang, hati-hati. Ya, jaga itu barang, jangan sampai kita khianati. Ya. Nah, ini hukukul ibad, ya. Seperti titipan-titipan. Kalau kita dititipi apa saja, maka harus betul-betul dijaga. Fayajibu al-insan tadiyatul amanat mutlaqan. Maka wajib kepada manusia menyampaikan amanat secara mutlak. Kanat qauliyatan au fi'liyatan, baik yang bangsa ucapan atau bangsa pekerjaan, au i'tiqadiyatan atau bangsa i'tiqad. Itunya amanat ya kadek ya. Jadi kita ini harus betul-betul memperhatikan sifat amanah. Kalau kita diamanati apa saja, betul-betul pegang itu amanat. Jangan sampai kita khianat. Fal qauliyah ka hifdzil Quran. Ucapan itu amanat, bangsa ucapan adalah seperti menghafal Quran. Kalau kita hafal Quran, wayahna ulah tepi ka poho deui nya. Itu wayahna mun geus katalar Quran tuluykeun. Tong tepi ka poho deui teu diulang-ulang Qur'anna. Insyaallah kulhu mah nya insyaallah. Surat Al-Ikhlas mah insyaallah. Eta mah sararea katalar. Nya nu tara maca ge maca Quran katalar. Surat Al-Ikhlas palaki binasi. Sabab eta mah paranti nya. Paranti 7na 3 itu. Alhamdulillah tah. Jeung Fatihah insyaallah Fatihah mah. Insyaallah nusok salat mah nya kecuali nu tara salat nya. Fatihah mah insyaallah katalar sararea. Sagote-gotena umat kita pasti katalar surat Fatihah jeung surat kulhu insyaallah eta mah. Insyaallah teh aya nu katalar teman-teman ya. Surat Al-Ikhlas mah itu. Hati-hati kalau kita sudah hafal Al-Qur'an itu jaga jangan sampai lupa. Di antara dosa, salah satu dosa itu di antaranya orang yang sudah hafal Quran lalu dia lupa, tidak hafal Quran, lupa, dia tidak mengulangi. Nah itu yang harus dijaga, itu amanah. Wal fi'liyah ka hifdzil wada'i wal awari, menjaga titipan dan pinjaman. Nginjem pulpen dibawakeun pulangkeun. Nginjem buku, nginjem kitab kade nu batur pulangkeun buru-buru. Nginjem nabut wadah kade pulangkeun, teh wajib pulangkeunana ya. Harus dikembalikan ya. Titipan orang lain kembalikan ya. Ulah dititipan naon dan imanu abdi. Dititipan sertifikat. Imanu abdi itu ada lagi di abdi. Dasarnya kade dah. Sudah apa? Khianat atas amanah. Jadi ketika orang khianat maka hidupnya akan sengsara, tidak akan bahagia. Wal i'tiqadiyat seperti i'tiqad ka tauhid. Tauhid itu amanat, artinya kita harus betul-betul tahu tauhid. Orang yang tidak tauhid dia adalah khianat. Ya, orang yang tidak mentauhidkan Allah dia adalah khianat. Wa husnul dzanni bil khalqi seperti baik sangka kepada makhluk. Jelema bager jadi tuding si eta euy anu ngadoakeun kuring cilaka teh, si eta euy anu ngagawean kuring teh. Da kade eta berarti khianat. Jaga jangan sampai khianat ya. Juga sifat amanat ini adalah cabang iman. Ya, di antara cabang iman yang nomor 36. Nomor 36 di dalam kitab Syu'abul Iman. Ya, kitab Syu'abul Iman dijelaskan tentang amanat.
Jadi orang yang beriman itu harus mempunyai sifat amanah, adil, amanatala tuqatil musliman wahdhar ta'aman sum mamalakatahrumu tilu puluh genap nyeren titipan nalika wujud syarat ulah digenggam. Nadom Buya halaman 55 baris katilu-tiluhur. Adil amanatala tuqatil musliman wahdhar ta'aman sum mamalakata telo puluh genap nyeren kentitipan nalika wujud syarat olah anggamu telo puluh genap nyeren kentitipan nalika wujud syarat digenggamu tilo puluh genap nyeren kentitipan nalika wujud syarat olah. Nah ini ya, jadi diantara yang harus dilaksanakan oleh orang yang beriman adalah mempunyai sifat amanah, jangan khianah. Kalau kita hidup amanah, orang banyak yang senang dengan kita, membahagiakan orang lain. Tapi kalau kita khianah, mengecewakan orang lain kecewa, orang lain sakit hati, tuh ngariweuhkeun batur, nyusahkeun batur, ku sabab gawena nyusahkeun batur, ku Allah hirupna disusahkeun gara-gara sok nyusahkeun batur. Tapi lamun sifatna amanah bakal ngabungahkeun batur. Di mana ngabungahkeun batur bakal dibungahkeun ku Gusti Allah. Kemudian yang kedua, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Yang kedua adalah perintah Allah yang kedua, jika kalian menghukumi antara manusia, hukum laksanakan dengan adil. Gitu dah menjadi hakim, jadi penguasa ngahukumanna kudu kalawan adil, make hukum Allah. No adil mah hukum Allah, pasti adil hukum Allah mah. Ya, teu make hukum Allah mah ya terjadi jaminan adil teu make hukum Allah mah. Tapi lamun make hukum Allah pasti adil teh. Di mana jelema hayang ngahukuman hiji hukum kalawan adil, kudu make hukum Allah, kudu make aturan Allah. Kakarak aya keadilan. Di mana teu make hukum Allah, dihariwangkeun teu ngalaksanakeun keadilan. Nah, dina
dina Syu'abul Iman halaman 57 baris kagenep ti luhur. Amsik habibi ma alaihi jama'atun wahkum bi'adlin wan hama huwa ma'zamu lima puluh maneh kudu nyekal pageuh ahlus sunnah wal jamaah ahli ilmu lima puluh hiji maneh kudu pisan make hukum Allah nu maha hakimu lima puluh hiji maneh kudu pisan make hukum Allah nu maha hakimu lima puluh hiji maneh kudu pisan make hukum Allah nu maha hakim. Jadi urang teh jelema Islam wayahna nu ngaku Islam aturan hukumna kudah ngangge hukum Islam nyata hukum Allah kecuali lain jelema Islam mah enggak eta mah kan urang pada jelema Islam alhamdulillah di negara urangnya dina perkawinan aturanna aturan Islam rujuk talak rujuk aya aturan Islam alhamdulillah danya naon bahayana di mana teu adil ngahukuman lain hukum Allah itu pidawu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana jelema ngahukuman lain hukum Allah bahaya ya. Man hakama bainas naini tahakuman ilaihi war tahakama ilaihi wartadayahu falam yaqdi bainaha bil haqq fa alaihi la'natullah. Jelema nu ngahukuman kalawan hukum anu teu adil maka eta jelema dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala gitu bahaya. Bahkan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Jelema nu ngahukuman lain ku hukum Allah eta teh jelema zalim. Jadi moal aya keadilan kecuali ayana dina hukum Allah. Ya, di mana hukum Allah diterapkan di dinya ayana keadilan. Lamun hukum jelema cantang tu eta teh tumiba dina adil cantang tu. Cantang tu tapi hukum Allah mah pasti jeung tang tu adil. Matak di mana hukum Allah nu diterapkan bakal timbul kesejahteraan, keamanan di mana-mana. Aman ketika hukum Allah yang diterapkan. Nah, ya jelema-jelema teh geus loba nu goreng sangka kana hukum Allah. Aduh, lamun make hukum Allah make kumaha atuh, kumaha. Padahal hukum Allah mah justru menjadi sejahtera hirup orang, justru menjadi aman lingkungan orang ketika saat itu dilaksanakan hukum Allah. Itu nu maling aya hukuman anak, nu lacur aya hukuman. Kabeh lamun make hukum Allah beres. Nya beres roes. Moal aya deui anu wani korupsi triliun di moal. Lamun make hukum Allah dah sieun atuh. Aya mah da hukumna atuh kumaha.
kalaka di Paraban. Di Paraban raos teu gawe tua kula. Keluar dirinya teh nya kitu deui. Itunya. Tapi lamun ketika hukum Allah yang dilaksanakan nanti akan ada rasa takut. Eureun tina korupsi, eureun korupsi bakal berkurang, nu maraling bakal berkurang, pembunuhan bakal berkurang, kriminal akan berkurang. Kenapa? Ketika hukum Allah yang dilaksanakan. Tapi ketika bukan hukum Allah ya kieu jadi kriminal lain nambah ngurangan, nambah loba, nambahan. Kenapa? Karena kitanya tidak melakukan hukum Allah. Salah urang salah urang nanti pakai hukum Allah. Asopang bener nawe hukum urang teh. Padahal aya nu hukum nu bener iwati hukum Allah. Lamun hukum urang sesuai jeung aturan Allah berarti hukum Allah. Akur mah. Ya. Kenapa banyak sekarang terjadi kriminal bertambah bahkan bukan berkurang? Ya Allah bertambah ini. Ya. Kenapa? Ya itu karena meninggalkan hukum Allah. Hukum Allahnya tidak diterapkan. Akhirnya berani tambah nu korupsi teh lain ngurangan namahan dulu. Bukan nambahan beuki riweuh pokona mah. Beuki riweuh itu pembunuhan beuki wani naudzubillah min dzalik ya. Ini kenapa terjadi terjadi ini semua? Karena tidak melaksanakan hukum Allah. Padahal ketika hukum Allah dilaksanakan, aturan-aturan Allah dilaksanakan, disitulah adanya keamanan, kesejahteraan, ketentraman, wah pokoknya segala kehadean ayat dirinya. Ketika hukum Allah kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian menjadi orang-orang yang mempunyai sifat amanah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada kita sekalian bisa melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara, dalam segala urusan hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.